Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Di hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dalam kemurahan Tuhan. Kita boleh sama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan sampai hari ini dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kebajikan dan kemurahan-Nya yang terus mengikuti kita sampai hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebajikan dan kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu buat semua yang kau kerjakan bagi kami. Karena kau turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan pujian, syukur, dan penyembahan kami. Pengagungan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Haleluya, haleluya.
kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkaulah kota perlindungan kami. Engkau kota benteng yang teguh. Engkau gubuk pertahanan. Engkau perisai bagi kami Tuhan. Kami aman terlindungi di dalam-Mu. Sebab Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, Engkau baik. Kau tak pernah biarkan kami sendiri. Kau tak pernah biarkan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau. Kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami ada di dalam-Mu Tuhan. Dalam kasih karunia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu. Kami muliakan. Haleluya.
sendiri, sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami, sebab kami ada di dalam-Mu Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam hati-Mu. Sebab kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang tak bersyarat. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat dosa dan salah kami. Engkau tidak memandang rupa kami. Engkau tidak memandang harta kami. Tapi Engkau mencari hati kami yang juga mau terus mengasihi. Bapa, kami bersyukur kami boleh hidup satu hari lagi. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menikmati lagi kemurahan, menikmati lagi penyertaan-Mu, menikmati lagi perlindungan, dan menikmati lagi berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan untuk kami nikmati di sepanjang hari yang baru. Dan biarlah hidup kami berdampak bagi orang lain. Hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Han. Ya, salam. Kedengaran Pak, suara Pak? Bagus Pak? Ya. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Di pagi yang indah ini kita bersyukur masih diberi nafas, masih diberi kesehatan. Itu yang kita syukurin panjang hari ini. Dan di hari ini firman Tuhan kita ada di Roma 1 pasal 16 dan 17. Cukup berikutnya yaitu Injil itu kekuatan Allah. Katakan 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari dua ayat yang singkat ini, yang saya dapat itu keyakinan daripada Paulus dalam mengabarkan Injil, kabar baik itu dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan Tuhanlah yang memberi dia kemampuan. Dari sisi Paulusnya, Paulus yakin bahwa kabar baik itu harus dikabarkan kepada umat manusia. Dan juga kabar baik itulah yang, Injil itulah yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa
menyelamatkan manusia. Dari sisi Tuhannya, bahwa jika kita percaya, apapun yang kita imani itu terjadi. Nah, memang dalam proses itu kita dibutuhkan iman. Nah, kita boleh teladani imannya si Paulus ini. Karena dia kokoh, dia teguh dalam iman, dalam Injil, dalam pengabaran Injil. Dan dia sendiri dikuatkan memiliki iman yang kuat akan Tuhan, akan Allah, akan Injil itu. Karena keyakinan itulah dia berani menerobos apapun rintangan, halangan, godaan, bahkan kematian sekalipun dia tidak takut, karena Injil itu kekuatan bagi dia. Dan karena dia memiliki Injil kekuatan bagi dia, maka Tuhan juga selalu menyertai dan mengurapi dia dalam mengabarkan Injil. Sehingga apapun yang dia katakan itu penuh kuasa dan banyak jiwa yang diselamatkan. Nah, dari dua perikop ini yang saya dapat, yaitu imannya Paulus yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang begitu berkomitmen dalam mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik itu. Sering kita manusia kadang-kadang komitmen kita kadang-kadang naik turun, lagi semangat, lagi ida, loyo. Kadang-kadang kita juga meragukan kalau ada orang sakit, bisa tidak kita sembuhkannya? Bisa sembuh tidak ya? Nah, kadang-kadang gitu. Dan juga kadang-kadang rintangan terlalu besar membuat kita takut, membuat kita gentar. Tapi teladan dari Paulus ini kita boleh contoh keyakinan imannya yang besar, motivasinya yang kuat. Motivasinya itu bahwa kalau saya mengabarkan Injil, Tuhan pasti sertain, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Dan juga apa yang Paulus lakukan itu bermanfaat sekali bagi umat manusia, yaitu menyelamatkan banyak jiwa, supaya orang mengenal Injil itu kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, dan juga orang yang menerima dari kabar baik itu juga supaya dapat seperti Petrus. Jadi yang saya dapat hanya keyakinan dari Paulus akan Injil itu. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Johan. Jadi pagi hari ini, sebagaimana Johan tadi juga sampaikan, bahwa seperti Paulus begitu yakin akan Injil, karena sekali lagi Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita berbicara tentang kata Injil, tentu artinya itu adalah kabar baik, kabar keselamatan. Dan kita bersyukur hanya karena kabar baik di dalam nama Yesus, kabar baik di dalam karya Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, sehingga kita ada sampai hari ini sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang yang mempunyai anugerah hidup kekal, dan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sehingga status kita adalah orang benar. Dan maka sebagaimana ayatnya yang ke-17, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang benar, karena dibenarkan oleh karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus, bukan saja kita mempercayai Injil itu sendiri dalam konteks keselamatan yang Yesus kerjakan, sesuatu yang iya dan amin, sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan, tetapi yang kita yakini seyakin-yakinnya, bahwa setiap kita yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan dia juga tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi memberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita.
Roh Kudus yang akan memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tentu dalam sebuah proses terus-menerus di sepanjang umur hidup kita. Makanya ayat yang ke-17 katakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Dan kita tahu dari Injil Yohanes, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, Kristus itu artinya yang diurapi. Artinya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh karya salib, itu ketika kita menerima Injil, kabar keselamatan itu, kita menjadi orang benar. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, bahkan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, maka kita harus hidup di dalam iman. Dan sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena kalau kita baca juga nanti di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kan di dalam dunia ini ada 3 hal yang utama: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi di antara ketiganya, kasihlah yang paling besar. Kenapa? Karena kasih itu bersifat kekal. Seperti Allah yang adalah kasih itu kekal. Karena kita butuh iman dan pengharapan hanya sebatas di dalam dunia ini. Tapi kasih itu kekal, menetap dalam hidup kita sejak kita terima Yesus sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Makanya Paulus jelaskan dari perikop ini, kita nggak boleh berhenti hanya sampai batas mendengar Injil yang menyelamatkan, tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, menjadi orang yang dibenarkan, sehingga status kita orang benar. Bagian terakhir dengan jelas katakan orang benar akan hidup oleh imannya. Dan sekali lagi, iman itu akan terus-menerus timbul, terus-menerus bertumbuh, itu dari pendengaran firman Kristus. Makanya berkali-kali juga saya katakan, kenapa sih ujung-ujungnya apapun yang saya sampaikan, saya hanya akan menyampaikan, memotivasi untuk kita melakukan 4M dalam hidup ini. Setiap hari. Karena memang orang benar akan hidup oleh iman. Dan sekali lagi, iman itu akan timbul, akan muncul dari pendengaran firman Kristus. Jadi hanya orang-orang, ini menurut saya ya, artinya seperti ini, hanya orang-orang yang hidupnya melakukan 4M, itu yang seperti Johan tadi katakan, iman kita ini akan terus bertumbuh. Seperti Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu akan terus terang hingga rembang tengah hari. Jadi jangan lagi mau tertipu oleh iblis dengan propagandanya yang akhirnya membuat kita terlena dan selalu kita akhirnya mendegradasi nilai-nilai kekristenan. Ya Pak, namanya juga manusia lah Pak. Wajarlah kadang timbul, kadang tenggelam. Emangnya kita kapal selam Bapak Ibu. Kita ini orang benar. Coba pagi hari ini di tempat Bapak Ibu masing-masing katakan, aku ini orang benar. Aku ini orang benar. Aku bukan kapal selam yang kadang timbul, kadang tenggelam. Dan firman Tuhan katakan sekali lagi, orang benar itu hidup oleh iman. Dan bagaimana kita sebagai orang benar hidup dengan iman yang terus menerus meningkat, bertumbuh. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Hidup oleh iman itu adalah dengar firman. Firman Kristus. Firman yang diurapi. Artinya kapan? Waktu kita baca firman, kita renungkan firman dan Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk apa? Untuk kita melakukan firman itu sendiri, sehingga kita menikmati penggenapan janji firman Tuhan. Dan seperti Yohanes katakan bahwa imanlah yang mengalahkan dunia.
Sehingga kita bukan orang-orang yang dikalahkan oleh keadaan. Sama seperti kemarin juga saya ingatkan, saya berdoa, saya berharap kita bukan orang-orang yang kalah. Karena sesungguhnya di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi setiap hari ketika hidup oleh iman, yaitu mendengar firman, merenungkan firman, melakukan firman, kita mengalahkan dunia. Dan kita mulai membagikan hidup dalam kemenangan itu kepada orang-orang. Saya nggak tahu setiap hari apakah Bapak Ibu ngadepin orang yang mengeluh tentang keadaan dunia. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menghadapi orang yang mengeluh tentang masalah hidupnya. Tapi satu hal yang saya mau pastikan, bukan Bapak Ibu yang setiap hari mengeluh tentang keadaan dunia, bukan Bapak Ibu yang mengeluh tentang pekerjaan dan tentang kehidupan Bapak Ibu, karena sekali lagi ingat, kita orang benar. Dan orang benar itu harus hidup oleh iman. Dan sederhananya sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi simple. Makanya seperti ada prinsip hidup saya selalu katakan life is simple. Hidup itu simple. Jangan dibuat rumit dengan pikiran kita sendiri. Makanya hendaklah pikiran kita ditundukkan pada pikiran Kristus, kata Paulus, yaitu kepada firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita kepada setiap perkataan firman, dan Roh Kudus akan menuntun kita dari kemenangan datang pada kemenangan. Jadi kalau kita klik tanda bintang yang ada di ayat 17, itu akan diarahkan kepada ayat di dalam kitab Habakuk. Dan kita tahu Nabi Habakuk secara khusus kitabnya ini adalah sebuah doa kepada Tuhan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik pada waktu itu, di tengah-tengah hal yang dialami. Tapi kalau kita baca dulu di ayatnya yang keempat dari Habakuk pasal 2, yang kalau kita klik tadi tanda bintang itu, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, itu tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, oleh iman. Nah, percaya kepada siapa? Tentu kepada Allah. Sehingga kalau di dalam pasalnya ketiga, ayatnya ke-17 mulai, ini satu ayat yang terkenal, beberapa ayat yang sampai digubah menjadi sebuah lagu, yang kalau ibadah pagi kemarin, Ibu Ena juga sempat singgung ayat ini, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini ungkapan orang yang punya iman, yang hidup oleh iman, hidup oleh percayanya. Dan saya berdoa, berharap inilah juga yang menjadi ungkapan bahkan gaya hidup kita. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah sampaikan dan sering saya tantang jemaat, keadaan kita ini jauh lebih baik daripada apa yang dialami oleh Habakuk. Dari ayat 17, kita tahu bahwa keadaan itu zero, nol. Semua nggak ada. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, sebagai orang benar yang hidup oleh percayanya, Habakuk masih bisa bersorak-sorak, bisa beria-ria. Dan keadaan kita bukan minus, bukan nol. Berkali-kali saya sering tantang ke jemaat gini, coba nanti pulang, atau sebentar selesai koram dia, Bapak Ibu coba inventarisir, apa yang masih ada dalam hidupmu. Oh, terlalu banyak masih Bapak Ibu, saya percaya. Minimal kita bisa koram dia, berarti bisa beli kuota,
ada bayar wifi, kita masih punya HP Android, kita masih punya iPad atau laptop, kita masih tinggal di sebuah rumah yang nyaman hari ini, yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitasnya, kita masih punya tabungan atau deposito di bank, kita masih punya aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sampai hari ini kita masih bersungut-sungut kelewatan Bapak Ibu. Maaf, keterlaluan. Nah, tapi saya percaya sekali lagi seperti di awal tadi saya katakan, kita ini orang benar yang hidup oleh iman, dan oleh iman itulah kita mengalahkan dunia, dan sungguh hari-hari ini, ayo sebagai orang benar, kita menyampaikan kabar baik, kita meneguhkan hati yang lemah, lutut yang goyah, kita menguatkan orang yang hilang pengharapan. Yang sekali lagi, mungkin setiap hari Bapak Ibu akan temui. Baik itu di tempat kerja, di tempat usaha Bapak Ibu, atau dimanapun kita ada. Tapi biarlah kita tampil bersinar sebagai orang benar yang hidup oleh iman. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang Pak Johan tadi sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu, bagikan pengalaman hidup oleh iman yang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu jalani sampai hari ini, supaya boleh menginspirasi bagi kita yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Eni. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Joni. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa pagi kita hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Untuk membawa banyak orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini lewat kebenaran-Mu, Engkau memakai dan mengurapi kami semua Tuhan, untuk kami memberitakan kebenaran firman-Mu kepada semua orang Tuhan, supaya semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan, terutama keluarga kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami Tuhan, dan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati hamba-Mu Pak Johan Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dia makin hari dan Engkau memakai dia Tuhan untuk melayani Engkau menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan, apapun yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi kami semua dan memakai kami Tuhan yang ada di pagi hari ini. Supaya kami juga terus memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau memberkati kami semua. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan para hamba-Mu dan para pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau, supaya Engkau pelengkapi mereka dengan setiap talenta yang sudah Kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan, banyak orang yang datang dan menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan mereka boleh semakin melayani Engkau Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati setiap para hamba-Mu di cabang-cabang kami, khususnya di Pelita Community Tuhan. Makin Engkau lengkapi mereka untuk melayani jiwa-jiwa ada di kota, di daerah maupun di suku anak dalam juga Tuhan. Engkau berkati para hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa yang dibawa kepadamu Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Kau berkati bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Kau berikan damai dan sejahtera-Mu dan keamanan Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hati dan roh yang takut akan Engkau, sehingga memimpin bangsa kami dengan roh yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau berikan melimpah Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami mulai dari presiden, para menterinya dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Itu berikan mereka hikmat dalam mengelola setiap aset dan hasil bumi dan hasil alam yang melimpah itu untuk kesejahteraan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Johan, silakan tutup dalam doa kau. Ya, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah mudi menyembah dan juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ini saatnya kami mau kita beraktivitas kembali ya Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin, menguasai, melindungi, menyertai sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu menopang kami, menolong, membela, mengurapi, memberikan kami kuasa, kewibawaan ilahi sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, keberhasilan, keberuntungan selalu menyertai kami ya Bapa. Dan biarlah setiap pikiran kami memiliki pikiran yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu yang kami pikirkan ya Bapa. Dan biarlah segala perkara yang kami tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan dan kemenangan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, hingga penyertaan Tuhan menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.